Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'du ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ada yang mengatakan berperang itu sebanyak 63 kali, katakan 65 kali. Tapi tidak semua peperangan yang dilakukan Rasul itu beradu fisik, tidak. Hanya beberapa peperangan saja yang betul-betul ada adu fisik dan korban. Kebanyakan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berakhir dengan damai. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sebelum kita menjelaskan tentang beberapa peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sedikit saya akan berikan muqaddimah. Kita tahu bahwa seorang mukmin itu la rahata fi hayatid dunya, tidak akan merasa tenang dan nyaman hidup di dunia. Dan kita lihat sirah Nabi dan para sahabat ketika mereka di Mekah dan ketika mereka di Madinah. Ketika para sahabat di Mekah, sudah saya jelaskan bagaimana para sahabat itu ditekan, diintimidasi, sebagian disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh, sehingga mereka harus meninggalkan Mekah dan hijrah ke Habasyah, dan berakhir dengan hijrah pula ke Madinah. Sesampainya kemudian mereka hijrah dari Mekah ke Madinah dan dari Habasyah pun mereka bergabung di Madinah, pun tidak istirahat mereka. Karena orang-orang musyrik Quraisy itu bukan senang musuhnya pindah ke Madinah, malah mereka saking bencinya, mereka pun selalu membuat masalah karena ketakutan kalau seandainya Rasul dan para sahabatnya bertambah banyak, nanti nyerang balik ke mereka. Ditambah-tambah di Madinah sendiri musuhnya itu ada yang baru, orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang munafik. Kemudian selama 10 tahun di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berperang sebanyak 63 kali. Jadi seolah-olah mulai dari diangkatnya beliau dari jadi Nabi sampai wafatnya beliau itu tidak pernah tenang. Begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin itu tidak akan tenang sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya antum mendapatkan berbagai macam masalah dalam kehidupan dunia ini, musibah demi musibah, ujian demi ujian, lihatlah sejarah Rasul dan para sahabat. Ujian mereka jauh lebih besar dibandingkan ujian kita. Gak ada apa-apa ujian kita ini, tapi mereka sabar. Bahkan anda tidak bisa membayangkan Nabi itu memiliki 11 istri. Di satu waktu Nabi SAW selama 10 tahun di kota Madinah berperang sebanyak 63 kali. Artinya bagaimana sibuknya Nabi SAW mengurus keluarganya, mengurus umatnya, mengurus para sahabatnya, dan begitu seterusnya. Tetapi
Nabi SAW diutus sebagai contoh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ini bentuk mukjizat Nabi ya. Nabi itu punya fisik yang sangat kuat sekali. Di dalam Islam itu ada namanya sunnatut tadafu. Sunnatut tadafu itu artinya bahwa tidak boleh seseorang itu membiarkan sebuah kezaliman dan kemungkaran kecuali harus diingkari. Lah tujuan disyariatkan jihad ini karena ada sunnah ini. Sebab kalau seandainya orang jahat dibiarkan, makin jahatnya, otomatis harus diingkari kejahatan. Makanya dalam surah Al-Baqarah 251 ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Raja Talut dan Jalut yang berperang, di mana Talut adalah seorang raja Bani Israel yang dipilih oleh Nabi Samuel, dan lawannya Jalut musuhnya. Di ujung cerita Allah katakan apa? Fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Di sini syahidnya, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakinallaha dzu fadlil 'alal alamin. Maka mereka mengalahkan dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dikehendaki Allah. Dan kalaulah Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Artinya bahwa ketika disyariatkan jihad itu dalam rangka melindungi, supaya jangan terkesan bahwa Islam itu sadis, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seandainya walaula daf'ullahi ba'dahum bi ba'din la huddimatis sawami wa bi'un wa salawatun wa masjidun yudhkaru fiha ismullah katsira wa la yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadah-ibadah Yahudi, dan juga masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Artinya disyariatkan jihad dalam Islam itu untuk meredam keganasan sebagian manusia. Coba bayangkan, Nabi dan para sahabat itu dikejar-kejar, disiksa dan lain sebagainya hanya karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka tidak merugikan orang lain kan, hanya mengajak untuk orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi diperangi sedemikian rupa. Makanya disyariatkan jihad di sini supaya orang-orang jahat itu berhenti dari kejahatannya, dan keganasan manusia dengan kepada keganasan yang lainnya teredamkan dengan adanya jihad. Dan jihad ini juga bukan hanya sekedar jihad dengan fisik saja, ada namanya jihad dengan harta, jihad melawan hawa nafsu, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Islam, Nabi SAW ketika disyariatkan jihad itu tidak langsung secara mutlak kewajibannya, tidak, tapi ada 4 marhalah. Ada 4 marhalah. Pertama, Nabi SAW tidak melawan. Mereka disakiti, ya diam saja.
Mereka dihina, ia diam saja. Bahkan keluarga Ammar ibn Yasir dibantai, sahabat pun tidak bisa apa-apa. Karena perintahnya waktu itu belum ada jihad secara fisik, tetapi jihadnya hanya membela diri dan wa'arid anil musyrikin. Disuruh kita ini jangan meladeni orang-orang musyrik, disuruh sabar. Jihad melawan hawa nafsu. Sampai Nabi SAW pun tidak bisa apa-apa kan, melihat para sahabat yang disiksa juga. Kemudian yang kedua, baru setelah kemudian hijrah ke kota Madinah, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan Rasul untuk berjihad. Diizinkan. Adina lil ladzina kafaru dan begitu seterusnya. Tetapi belum ada kewajiban. Yang mau jihad silahkan, yang tidak jihad pun silahkan. Tidak ada pilihan. Maksudnya bukan tidak ada paksaan, tidak, boleh memilih. Seperti dalam perang Badar nanti dikisahkan. Itu kan Rasul hanya meminta para sahabat yang mau gabung saja kan gitu. Kemudian yang ketiga baru diwajibkan. Diwajibkan secara mutlak. Tetapi tidak boleh i'tidah. Maknanya Nabi SAW apabila mengalahkan musuh-musuhnya, maka tidak boleh mengambil harta rampasan perangnya, kecuali hanya sebatas apa yang mereka ambil ketika mereka diusir dari Mekah. Umpamanya ketika sahabat ini terusir dari Mekah, rumahnya diambil, dihargakan aja rumahnya berapa. Jadi ketika dapat ghanimah ya seharga rumah, selebihnya nggak akan diambil gitu maksudnya. Terakhir Allah mengatakan qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka juga memerangi kita. Maka boleh diambil ghanimahnya semua, bisa ditawan tawanannya dan begitu seterusnya. Jadi ada marhalahnya dalam pensyariatan jihad itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perang perdana yang kita akan bahas adalah, maksudnya perang besar ya, karena ada perang-perang kecil, adalah perang Badar, Badar Kubra. Ini yang menarik kita kisahkan. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita tidak hendak membahas perang Badar dulu. Kita akan membahas tentang sebab-sebab kenapa terjadi perang ini, dan beberapa peperangan kecil yang terjadi sebelum datangnya perang Badar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa ketika para sahabat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, betul-betul hijrah itu adalah bentuk pengorbanan para sahabat. Bagaimana tidak? Rumah mereka diambil, kemudian dijual, diambil uangnya. Tanah mereka dirampas, bisnis mereka dihancurkan. Betul-betul mereka datang dari Mekah ke Madinah itu terancam nyawanya dan tidak membawa harta di badan. Makanya Nabi SAW akhirnya kemudian ingin membalas, karena mereka sudah mengambil kekayaan para sahabat, maka Nabi pun ingin mengambil kekayaannya kembali. Artinya mengambil hak. Dengan cara apa? Kita tahu bahwa orang-orang Mekah itu, ma'isyah mereka, untuk kehidupan mereka itu kan berdagang. Karena orang Mekah itu memang sudah mengalir urat dan darah perdagangan itu sampai ke anak-anak mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-said. Sampai mereka itu punya dua musim untuk berniaga, musim dingin dan musim panas, ke Yaman dan ke Syam. Masalahnya kebanyakan mereka ke Syam. Jalur Mekah ke Syam itu mau tidak mau harus lewat Madinah, karena gak ada jalan lagi. Masalahnya mau jalan kemana? Jadi para pedagang Mekah itu yang dipimpin oleh pembesar mereka, jadi kalau ada Abu Jahal mau dagang ke Syam atau Abu Sufyan atau yang lainnya, mau tidak mau rutenya itu harus lewat Madinah gitu maksudnya.
sehingga ada kesempatan Rasul dan para sahabatnya mencegat kafilah mereka. Kalau mereka bawa dagangan dari Syam atau dari Mekah, maka akan dicegat, akan diambil sebagai menuntut hak, bukan mencuri, tidak, bukan merampok, tidak. Rasul ingin mengambil hak yang sudah diambil mereka, karena harta para sahabat itu betul-betul dirampas gitu, seperti peristiwa Abdullah ibn Jahaz, rumahnya dirampas, dijual, diambil uangnya, bisnisnya dihancurkan, diusir, dan begitu seterusnya kan. Kezaliman orang-orang musyrik itu sudah melampau, sehingga sudah sewajarnya Nabi ingin mengambil hak, bukan merampok, ingin mengambil hak. Dari sinilah kemudian akhirnya banyak terjadi peperangan-peperangan kecil, dan saya akan kisahkan secara ringkas peperangan Nabi SAW sebelum Badar. Itu ada 8 peperangan. Ringkas saja. Pertama, Sariyatul Abwa ataupun Sariyatul Wadan, perang Abwa dan perang Wadan. Disebut Sariyah itu maksudnya ada peperangan itu yang tidak ikut serta Nabi di situ. Nabi tidak memimpin, itu disebut Sariyah. Tapi ada perang besar yang Nabi tidak ikut di situ pun disebut Sariyah, seperti umpamanya perang apa itu? Perang Tabuk, ya kan? Ada yang mengatakan karena banyaknya pasukan, ada yang mengatakan karena Nabi SAW perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu disebut peperangan, padahal Rasul tidak ikut di sini. Boleh jadi karena Nabi SAW diperlihatkan dari Madinah orang-orang yang mati syahid, atau boleh jadi karena pasukannya besar sehingga disebut peperangan gitu, bukan Sariyah. Tapi secara definisi kalau disebut Sariyah artinya peperangan yang Rasul tidak ikut terlibat di situ, tidak memimpin. Jadi diutus sahabat untuk memimpin. Lah kebanyakan peperangan-peperangan sebelum perang Badar itu adalah Sariyah. Walaupun ada beberapa peperangan yang dipimpin Nabi SAW, nanti kita akan jelaskan. Yang pertama Sariyatul Abwa atau Sariyatul Wadan. Tidak terjadi peperangan, dan orang-orang kafir Quraisy berhasil lolos, sehingga tidak banyak cerita di sini. Kemudian yang kedua Sariyah Ubaidah Ibnul Harith. Sariyah Ubaidah Ibnul Harith. Kenapa? Karena dalam peperangan ini Nabi SAW menunjuk Abdullah ibn Harith untuk menjadi pemimpin membawa 60 pasukan. Nabi SAW memerintahkan Ubaidah Ibnul Harith untuk memimpin 60 pasukan, semua orang muhajirin, tidak ada orang Ansar, karena yang punya kepentingan orang muhajirin kan, yang diambil-ambil hartanya itu. Lah ketika itu orang-orang musyrik dipimpin oleh Abi Sufyan pulang dari Syam. Ada yang mengatakan yang dipimpin oleh Ikrimah putra Abi Jahal, dan berjumpa di sebuah tempat namanya Rabiq As-Sahili. Rabiq As-Sahili. Lah ketika itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abi Sufyan ini ataupun Ikrimah bin Abi Jahal itu cukup banyak bawa pasukan. Biasa peperangan Islam itu kan kaum muslimin tak banyak jumlahnya kan, orang-orang musyrik banyak gitu ya. Jadi dia hanya 60 orang. Sementara Abi Sufyan ini membawa sekitar 200-an orang. Lah di sinilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla terjadi peperangan pertama dalam Islam. Tetapi tidak adu fisik, hanya lempar-lemparan panah saja. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai mengatakan, ana awal man ramas sahma fi sabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu pasukan yang ikut dalam peperangan ini. Dia mengatakan, demi Allah sayalah orang yang pertama kali melempar panah dalam Islam, katanya. Jadi tidak terjadi adu fisik, hanya lempar-lemparan panah gitu saja, sehingga tidak ada korban di sini. Karena Abi Sufyan berhasil
lolos dan kabur ke Mekah, dan tidak ada ghanimah yang dibawa oleh Ubaidah ibn al-Haris ini. Cuman ada seorang sahabat namanya Utbah bin Ghazwan dan juga Miqdad ibn al-Aswad. Itu kan dua sahabat yang ketika itu belum hijrah karena lemah. Jadi akhirnya dia pura-pura ikut pasukan Abi Sufyan, padahal dia seorang muslim kan. Tiba-tiba di tengah jalan ketahuan keislaman keduanya, kemudian diikat. Lah saat terjadi perang panah itu, jadi Miqdad ibn al-Aswad dan Utbah ibn Ghazwan ini mengambil kesempatan saat orang-orang Quraisy sedang sibuk perang, dia melarikan diri. Kemudian bergabung dengan kaum muslimin dan hijrah ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini peperangan yang kedua. Peperangan yang ketiga, Sariyah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Jadi peperangan dipimpin oleh Asadullah, singanya Allah, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Diutus oleh Nabi SAW ke sebuah tempat namanya Siful Bahri, dekat dengan Laut Mati, mendekati kota Syam. Lah Hamzah bin Abdul Muttalib ini membawa 30 pasukan dari kalangan muhajirin, sementara orang-orang musyrik kafilah dagang itu dipimpin oleh Abu Jahal langsung dengan membawa 300 pasukan. Bayangkan Hamzah hanya 30 pasukan, sementara Abu Jahal membawa 300. Saking takutnya Abu Jahal mau berniaga kan, takut diserang, makanya bawa anak buah banyak dia, premannya banyak di bawah dia, hampir 300 orang mau jaga saja. Lah berjumpalah akhirnya di sini, di sebuah tempat namanya Al-Ishi, di daerah namanya Juhainah. Disitulah kemudian mereka hampir bertempur. Masalahnya ada seorang laki-laki dari orang tempatan situ namanya Majdi ibni Amrin al-Juhani, berusaha untuk mereda, jangan sampai perang ini di tanah saya, kalian berjumpa di tanah saya, di negeri saya, jangan perang kalian. Ya, dilerai oleh siapa? Majdi ibn Amr al-Juhani, sehingga tidak terjadi adu fisik, tidak terjadi perang di sini. Akhirnya Hamzah pulang ke Madinah, Abu Jahal pun pulang ke Mekah, nggak terjadi apa-apa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun tidak terjadi peperangan, ikhwan, ini cukup kemudian menjadikan mental orang-orang musyrik itu kecut, takut. Padahal Hamzah hanya bawa 30 orang tuh, Abu Jahal bawa 300 orang. Tidak terjadi peperangan karena keburu dilerai oleh penduduk tempatan gitu ya. Tapi bekasnya betul-betul mengakar dalam hati orang-orang musyrik itu, ketakutan yang luar biasa. Dan ini bisa kita lihat dari ceramahnya Abu Jahal setelah tragedi ini. Jadi ketika Abu Jahal pulang ke Mekah, dikumpulkan orang-orang. Saya baca ceramahnya dulu. Kata Abu Jahal, ya ayyuha Quraisy, katanya, inna Muhammadan qad nazala fi Yathrib. Hei orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad sudah tinggal di kota Yathrib. Wa qad arsala tala'iahu innama yuridu an yusiba minkum sayyi'an fahdharu an tamurru alaihi au an tuqaribuhu. Sesungguhnya Muhammad, kata Abu Jahal, sudah mengutus para pengintai-pengintainya, dan dia menginginkan dengan para pengintainya itu keburukan kepada kalian. Hati-hati kalian, katanya. Hati-hati kalau kalian mau dagang cari rute ke Madinah itu, hati-hati, jangan jalan sembarang jalan, katanya. Makanya Abu Jahal mengatakan, fahdharu, hati-hati kalian, antamurru alaihi, untuk lewat di mana Muhammad ada di situ, au antuqaribuhu, ataupun lewat di mana dekat dengan Muhammad ada di situ, katanya. Saking takutnya Abu Jahal. Kalau bisa cari jalan lain, itu kan menunjukkan penakut namanya.
Kalau penakut kan biasa cari jalan lain kan itu ya. Kalau antum takut Tamiang lewat sini, antum lewat sana kan itu. Namanya penakut kan gitu. Ya. Kemudian kata Abu Jahal, wa anna Muhammadan kal asadil dhari. Ingat, Muhammad itu seperti singa yang buas. Wa innahu hanikun alaikum, dan dia sangat dendam kepada kalian katanya. Kenapa? Wa qad nafaitumuhu nafyal kirdani anil manasib. Karena kalian sudah mengusir dia seperti mencabut kutu dari sanamnya unta katanya. Seperti mengambil kutu dan melemparkannya dari unta. Kemudian kata Abu Jahal, wallahi innahu la saharatun, demi Allah si Muhammad itu pakar sihir katanya. Wallahi ma ra'aitu qattun, wallahi ma ra'aituhu qat min ashabihi illa wa ma'ahu syayatin. Demi Allah, kata dia, tidaklah aku melihat dia dan para sahabatnya kecuali dikelilingi oleh setan-setan katanya. Kemudian kata Abu Jahal, wa qad araftum anna ma'ahu bani Qailah innahum aduwwun ista'ana bi aduwwihi. Dan kalian tahu bahwa sekarang Muhammad bersama Bani Qailah, maksudnya bersama suku Khazraj dan Aus, dan mereka saling bekerja sama. Hati-hati kalian katanya. Lihat, kata-kata Abu Jahal ini menunjukkan apa? Pengecutnya Abu Jahal kan, dan perasaan takutnya orang-orang musyrik kepada Nabi SAW dan para sahabat. Dan ini persis seperti sabda Nabi SAW apa? Nusirtu birru'bi masirata syahri. Allah tolong kepadaku, kata Rasul, di mana Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi Rasul baru jalan saja orang sudah takut tuh. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong dengan ditanamkan perasaan takut kepada musuh-musuhku perjalanan 1 bulan. Walaupun Nabi tidak bawa pasukan, berjalan sendiri tanpa pedang, mereka sudah takut. Dan itu bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian yang keempat, ada namanya Sariyatu Buat atau perang Buat, Ghazwatu Buat, terjadi di Gunung Juhainah. Ketika orang-orang musyrik itu keluar dipimpin oleh Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal yang menyiksa Bilal, namanya Umayyah ibn Khalaf, dan mereka membawa 100 pasukan. Lah di sini Masya Allah Nabi SAW keluar sendiri. Di sini langsung dipimpin Nabi ini. Dalam perang Buat ini Nabi langsung yang keluar. Dan inilah peperangan di mana jumlah kaum muslimin lebih banyak dibandingkan jumlah orang kafir. Karena Rasul bawa 200 pasukan. Sementara kafilahnya Umayyah ibn Khalaf ini 100 pasukan, berarti 1 lawan 2 kan itu ya. Mereka 100, kita 200. Tapi sayang ini pun tidak terjadi peperangan. Mereka keburu kabur. Ya. Dan Rasul tidak mendapatkan apa-apa. Ya, pulang kembali ke Madinah. Kemudian setelah itu yang nomor 5 ada namanya Sariyatu Al-Usairah. Sariyatu Al-Usairah. Al-Usairah ini dikenal bahwa ini pun dipimpin Nabi SAW, tetapi sayang juga ini tidak terjadi peperangan. Rasul tidak mendapatkan ganimah, tetapi Rasul diminta untuk mengislah kabilah Bani Mudhij. Ketika itu ada masalah, Rasul mengislah mereka, kemudian pulang ke kota Madinah. Kemudian yang nomor 6 ada namanya Sariyah Sa'd bin Abi Waqqas, karena di Sa'd bin Abi Waqqas ini yang memimpin Sariyah ini, ditunjuk oleh Nabi SAW membawa 80 pasukan. Tetapi sayang juga tidak terjadi peperangan, sehingga tidak dapat apa-apa.
Kemudian yang nomor 7 ada namanya Sariyatul Badril Ula, perang Badar pertama. Dan ini bukan perang Badar besar, tidak, ini perang Badar kecil. Kenapa disebut perang Badar yang pertama? Karena terjadi di sebuah tempat namanya Safawan. Dan Safawan itu dia di sekitar lembah samping Mantiqatu Badrin, artinya daerah Badar, masih masuk ke daerah Badar itu. Tetapi di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa Ghazwatul Badar yang pertama ini Nabi SAW memimpin langsung, tapi bukan untuk mencegat kafilah orang Quraisy, tidak. Peperangan Safawan ini karena ada seorang laki-laki namanya Qurz Ibn Jabir Al-Fihri. Qurz ini kurang ajar dia mencuri kambing-kambingnya kaum muslim. Dari penangkaran-penangkaran kambing itu dicurinya tuh. Maka kemudian tersebar isu oleh Rasul, diikuti itu kemana Qurz itu. Tapi kemudian setelah berhasil mengambil hartanya kembali, Qurz ini berhasil lari dan tidak ketangkap oleh Nabi. Tapi belakangan dia masuk Islam dan mati syahid di Fatu Mekah. Ya, ini namanya perang Badar yang pertama, yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, inilah yang cukup menarik kita ceritakan yang 8 ini, karena ada 2 kesulitan dalam perang yang ke-8 ini, namanya perang Sariyah Abdullah ibn Jahaz. Karena yang memimpin perang Abdullah ibn Jahaz. Kesulitannya 3. 1 berkenaan dengan tempat, 2 berkenaan dengan waktu, 3 berkenaan dengan jumlah. Ini kesulitan peperangan ini. Pertama berkenaan dengan tempat, karena biasanya kalau Nabi SAW mengutus Sariyah atau dipimpin sendiri itu tidak jauh-jauh dari Madinah, atau paling jauh itu mungkin mengarah ke Syam. Ini Sariyah Abdullah ibn Jahaz ini, atau disebut dengan peperangan Nakhlah, itu mendekati Mekah, artinya mendekati sarang musuh gitu ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa jarak peperangan Nakhlah ini antara Mekah itu cuman berjarak 84 kilo saja, itu tempat Nakhlah dengan Mekah itu. Nggak jauh tuh. Sempat ketahuan sama Abu Jahal, habislah kan gitu ya. Karena itu sarangnya di situ kan itu. Biasanya kalau peperangan sebelumnya ya dekat-dekat Madinah atau ke arah Syam. Ini pula mengarah ke Mekah. Nakhlah ini. Ini kesulitan yang pertama, tempat. Apalagi jarak dari Madinah ke Nakhlah ini mau menempuh perjalanan sekitar 500 km. Jadi berhari-hari gitu baru sampai di situ gitu. Nggak bisa, karena kan mereka paling tinggi jalan kaki atau naik unta kan itu. Kalau perjalanan jauh kan nggak bisa pakai kuda, harus naik unta. Dan kalau selamatnya jalan kaki kan. Masalahnya di sini Nabi SAW ketika itu memerintahkan Abdullah ibn Jahaz itu bukan secara lisan, tapi perintahnya itu secara tulisan lewat surat. Ya, Nabi SAW membuat surat perintah, ya, super semar atau surat perintah. Dan surat perintah perang ini tidak boleh dibuka kecuali setelah lewat 2 hari. Jadi jalan 2 hari baru boleh dibuka, baru boleh dibacakan ke pasukan surat perintahnya itu. Akhirnya kemudian setelah berangkat menuju Nakhlah 50 km dari Mekah ini, setelah 2 hari lewat baru kemudian dibacakan surat itu. Apa isi surat itu? Isi surat ini Nabi SAW menulis dalam surat itu setelah menyebutkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah ibn Jahaz mengatakan, aku akan bacakan surat Nabi untuk kalian. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani alla uqriha ahadan alal khuruj ma'i
alal khuruji mai. Sesungguhnya dalam isi surat ini, kata Abdullah bin Jahaz, Rasul memerintahkan aku untuk tidak memaksa siapapun untuk ikut perang bersamaku. Barang siapa yang ingin mati syahid, silahkan bergabung. Barang siapa yang takut mati syahid, silahkan pulang. Tetapi wa inni madin li amri Rasulillah, saya akan tetap berangkat karena ini perintah Rasulnya. Subhanallah, tidak ada satupun para sahabat kecuali siap mati syahid. Padahal satu, tidak ada perintah perang, kan pilihan. Ya, Rasul tidak boleh memaksa aku, kata Abdullah bin Jahaz, untuk ikut perang. Mau pulang silahkan, gabung juga silahkan. Artinya belum ada kewajiban kan? Karena ini daerahnya rawan. Bayangkan masuk ke perbatasan Mekah, itu sarangnya musuh gitu kan. Kemudian juga kalaupun mereka tidak ikut perang nih, Rasul tidak mengatakan munafik dia, karena di dalam suratnya nggak ada kata-kata seperti itu. Tapi karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat mereka siap berjumpa dengan musuh, siap tempur. Semangatnya para sahabat luar biasa. Akhirnya berangkatlah Abdullah ibn Jahaz. Kemana? Ke Nakhlah, 50 km, dekat sekali dengan kota Mekah itu, di perbatasannya. Ini kesulitan pertama karena tempatnya itu mendekati sarang musuh. Yang kedua, secara jumlah Abdullah ibn Jahaz cuma membawa 8 orang, ada yang mengatakan 12 orang. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar merojihkan 8 orang. Jadi pasukannya cuma 8 orang saja, tidak banyak. Sementara kalau di Mekah ya itu geng-gengnya Abu Jahal semua ya ribuan kan gitu ya. Kalau seandainya ketahuan gak akan balik kecuali nama tuh, disarang musuh. Jadi kesulitan yang kedua di waktu. Kenapa? Karena pengutusan Nabi SAW itu di bulan Rajab, dan bulan Rajab itu masuk pada Ashhurul Hurum yang Allah Subhanahu wa taala firmankan surah At-Taubah, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan itu ada yang disebut dengan 4 bulan hurum, 4 bulan mulia, dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Rajab masuk. Artinya di 4 bulan ini tidak boleh perang. Sepakat orang Arab tidak boleh perang. Walaupun anaknya mati, bapaknya dibunuh, tidak boleh dendam sampai lepas bulan Hurum, baru perang. Nah, gitu ya. Itu kesepakatan orang Arab. Ashurul Hurum itu tidak boleh ada perang. Rasul pula mengutus di bulan Rajab. Tetapi ikhwatu fiddin, Nabi SAW mengutus itu bukan untuk beradu fisik, tidak. Tugas yang disampaikan Rasul dalam surat itu, Rasul hanya mengatakan kepada Abdullah ibn Jahaz ini adalah disuruh mengintai saja. Jadi tujuannya adalah disuruh mengintai. Kalau ada umpamanya orang-orang Quraisy nih yang mau dagang rombongan ke Madinah, nanti kasih tahu. Ya. Jadi hanya disuruh mengintai saja, tidak disuruh perang. Masalahnya ada masalah lain. Ya. Jadi ketika kemudian Abdullah ibn Jahaz ini sudah sampai di Nakhlah tuh, sedang sembunyi itu, intai. Datang kafilah orang-orang musyrik keluar. Dan jumlahnya tidak banyak, cuma 6. Dia 8, ini 6. Mesti kalah jumlah, menang jumlahnya kita kan. Ini bawa 8 orang, ini 6 orang keluar bawa dagangan. Udah keluar dari haram, pulang ke Mekah dari Syam. Abdullah ibn Jahaz ini bingung mau diserang Rajab, kan itu Ashurul Hurum, tak diserang, nunggu kemudian kita ikuti, sempat selesai Rajab masuk ke Mekah, sama aja bunuh diri. Masuk ke sarang musuh kan. Jadi bingung dia. Akhirnya Abdullah ibn Jahaz ini terpikir dengan perbuatan orang-orang musyrik yang sudah mengambil rumahnya, merampas kebunnya, menjual, merusak bisnis, terpikir semua masa dulunya tuh. Dendamnya keluarlah akhirnya lah. Jadi dia beristihad.
apa yang saya lakukan kepada dia sekarang ini tidaklah lebih parah daripada mereka melakukan kepadaku. Karena Abdullah ibn Jahsh ini orang yang paling dizalimi masalahnya oleh orang-orang Quraisy Mekah itu. Ya wajar akhirnya kan dendamnya keluar kan gitu, karena di antara semua sahabat itu dia paling banyak dizalimi. Ketika di akhir-akhir bulan Rajab diserang, betul-betul diserang, akhirnya berhasil membunuh satu orang, Amr ibn Damrah, dibunuh. Dan itulah kematian pertama dalam Islam, dalam jihad, di mana pasukan Abdullah ibn Jahsh membunuh musuh. Itulah pertama kali membunuh orang dalam jihad. Yang kedua menawan 2 orang, dan itulah 2 tawanan pertama dalam Islam, sementara yang lainnya lari. Kemudian hartanya diambil secara sempurna, diboyong ke Madinah. Ya. Masalahnya ini yang kabur nih berhasil masuk kota Mekah, ngelapor ke Abu Jahal CS bahwa mereka kemudian dirampas hartanya, dibantai 1 orang dan ditawan 2 orang. Kemudian bulan Hurum belum keluar, bulan Rajab belum keluar, peristiwanya di akhir-akhir bulan Rajab. Akhirnya jadi kesempatan Abu Jahal untuk apa? Menyebarkan berita. Lihat, Muhammad mengutus pasukannya untuk berperang di bulan yang kami semua sepakat orang Arab tidak boleh perang. Dan isu seperti ini membahayakan, merugikan Rasul. Kenapa? Nanti kabilah-kabilah Arab yang di sekitar Madinah itu, yang tadinya pro Nabi, bisa saja kemudian pro sana gitu. Itulah Abu Jahal cerdasnya. Dibuatlah berita ke sana kemari. Ya, kalau di zaman itu ada YouTube, langsung dibuatkan podcast gitu kan, langsung disebarkan lewat TikTok dan yang lainnya kan. Tapi kan ya begitu disebar ke sana kemari, sehingga membuat sedih Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak memerintahkan perang kan. Rasul itu hanya memerintahkan untuk mengintai saja. Jadi ini pandai-pandai Abdullah bin Jahsh saja ceritanya ini. Dia nyerang, bunuh orang, dapat 2 tawanan, bawa harta banyak ke Madinah kan itu. Makanya ketika Rasul melihat Abdullah bin Jahsh bawa tawanan, Rasul tawakuf dengan tawanan itu, karena belum ada wahyu masalahnya. Kemudian harta rampasan perang juga tidak berani diambil karena belum ada wahyu. Masalahnya karena mendapatkan tawanan dan harta ghanimah itu peperangannya di bulan Rajab. Itu masalahnya. Kalau di bulan yang lain selain bulan haram ya sudah diambil kan. Masalahnya di bulan Hurum. Akhirnya kemudian para sahabat banyaklah menyalahkan Abdullah ibn Jahsh ini, otomatis kan. Gara-gara kamu, disalahkan oleh para sahabat. Nabi pun nyalahkan dia. Aku perintahkan untuk ngintai, kok pula bantai orang gitu kan maksudnya. Sampai akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya turun jawabannya, turun ayat, yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ali minhu akbar indallah ila akhiril ayat. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad soal kemuliaan bulan Hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Qul, katakan ya Muhammad bahwa orang yang berperang di bulan itu adalah sebuah dosa besar, tidak boleh, sebuah dosa besar. Tetapi bagaimana dengan kondisi Abdullah bin Jahsh? Ikhwan, kalau ada orang yang tidak suka dengan Islam, pasti mereka akan melihat sisi negatifnya saja kan, sisi negatif lawannya, tidak melihat lawan lainnya. Oh lihat, Muhammad kok melanggar bulan Hurum, memerintahkan pasukan untuk perang, padahal ini kesepakatan bangsa Arab, tidak boleh perang, apa-apaan ini kan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat itu pasti dengan bentuk keadilan, tidak membicarakan satu sisi tetapi membuat keseimbangan. Dibandingkan
dilakukan apa yang dilakukan Abdullah ibn Jahsh dengan menyerbu satu kafilah itu tidak seberapa dengan apa? Kejahatan orang-orang Quraisy yang sudah membantai sahabat, membunuh para sahabat, menyiksa Bilal, menyiksa Khabbab, kemudian mengusir sampai ke Habasyah, sampai kemudian ke Madinah, disakiti, dihina, digibah, macam-macam kan. Dengan kejahatan mereka itu, dengan apa yang dilakukan Abdullah ibn Jahsh itu tidak seberapa. Makanya di ujung ayat Allah mengatakan innal ladzina amanu, Allah turunkan untuk Abdullah bin Jahsh ini. Setelah ayat tadi innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, maksudnya Abdullah bin Jahsh dan pasukannya itu. Wal ladzina hajaru, dan mereka orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka orang yang jihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang meminta rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosanya Abdullah bin Jahsh. Datang jawaban di sini bahwa apa yang dilakukan Abdullah bin Jahsh itu tidak ada masalah kan, itu dibandingkan dengan kejahatan orang-orang Quraisy. Makanya akhirnya Rasul menetapkan sebagai tawanan dan ganimahnya diambil, dan kebaikan Rasul membayar diat kepada orang yang dibunuhnya 100 ekor unta. Karena ketika itu belum ada jawaban kan, sementara ada yang dibunuh. Akhirnya terpaksa Rasul mengirim diat dari Madinah ke Mekah 100 ekor unta ke keluarga yang meninggal itu. Ya kan? La ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah 8 peperangan terjadi sebelum perang Badar. Lah baru kemudian, kenapa kemudian tercetus perang Badar pertama, di perang besar pertama dalam Islam? Maka disebut Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda, hari di mana dua pasukan besar berjumpa gitu. Dan ingat, dalam perang Badar ini sebenarnya Nabi SAW tidak ada keinginan untuk menghadapi pasukan sebanyak itu dari orang-orang Quraisy, tidak. Karena tujuan perang itu bukan ke Badar sebenarnya, tetapi apa? Menghadang kafilah Abi Sufyan. Karena mereka mendengar Abi Sufyan ini bawa dagangan banyak dari Syam menuju Mekah. Maka Nabi SAW langsung memimpin pasukan sebanyak 314 orang, persis seperti jumlah tentara Talut ketika melawan Jalut, 314 orang. Sementara pasukan musuh itu 1000 lebih kan, 1000 lebih. Tetapi ikhwatul fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau zaman dulu satu orang itu kalau menghadapi pasukan lebih daripada 2, maka lebih daripada 1 lawan 5 dulu kan, atau 1 lawan 5, itu tidak boleh lari, kecuali kalau seandainya lebih daripada 5 boleh lari. Tapi Allah mengatakan wal ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Tapi Allah tahu kelemahan kalian. Kalau kalian bawa 100 pasukan, yang dilawan 200 pasukan, berarti jatuhnya 1 lawan 2. Maka itulah musuh maksimal yang diterapkan dalam Islam sampai sekarang. Jadi kalau antum perang, musuhnya 2 orang, antum tidak boleh lari. Kalau lari dosa besar, namanya lari dari peperangan gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2, musuhnya 4, boleh antum lari. Paham ya maksudnya? Ya. Jadi ada jumlah maksimal kita itu menghadapi musuh. Jadi kalau musuhnya 2, nggak boleh lari. Lari masuk pada ayat hadis tentang dosa besar lari dari peperangan. Tapi kalau 3 orang musuhnya, ambil aja kaki 1000. Ya. Boleh, dan tidak dikatakan lari dari peperangan. Kenapa? Karena sudah di luar limit kan itu ya. Cuman jatahnya 2 saja, antum boleh bantai itu. Kalau 3 boleh lari lah kan gitu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan dalam peperangan gitu maksudnya. Kembali ke kisah.
Jadi Nabi SAW membawa 314 orang ini mau menghadang Abi Sufyan. Cerdas pula Abi Sufyan ini. Tentukan para sahabat dengan terlaluinya 8 peperangan itu kan sudah tertempa gitu bahasanya ya. Sudah pernah menghadapi musuh walaupun kebanyakannya tidak terjadi perang gitu. Tetapi kan walaupun demikian kan sudah terlatih, sudah bisa lagi tahu strategi perang kan, karena sudah 8 kali masalahnya. Abi Sufyan ini cerdas orangnya. Karena sudah terbiasa dihadang kawan-kawannya, jadi dia tahulah. Akhirnya kemudian dia pun membuat taktik ya strategis. Rupanya bocorlah pasukan Nabi SAW ke telinga Abi Sufyan ini. Tahu kalau dia mau ditangkap, mau diserang, mau diambil hartanya. Cerdas Abi Sufyan. Dia menyewa 1 orang penunggang kuda tercepat kala itu, namanya Dhamdham. Ya, Dhamdham itu nama orangnya itu. Penunggang kuda. Pokoknya disewa mahal supaya memberitahu Abu Jahal yang ada di Mekah bahwa harta-harta mereka yang dibawa oleh Abi Sufyan akan diambil oleh Muhammad dan pasukannya. Rupanya subhanallah, sebelum pasukan Rasul mendekati Abi Sufyan, Dhamdham dah sampai di Mekah dulu. Abu Jahal marah. Disitulah Abu Jahal menggerakkan semua pasukan, bahkan dipaksa semua anak muda harus ikut, kalau tidak diancam. Harus ikut semua. Ya. Makanya yang terlibat banyak anak-anak muda, terpaksa mereka harus ikut. Salah satu yang ikut siapa? Suami Zainab, putri Nabi SAW. Siapa namanya? Abul As ibn Rabi. Abdullah ibn Rabi masih kafir, suaminya daripada Zainab putri Nabi. Dan Zainab ketika itu tidak ikut hijrah, ikut suaminya. Dia sudah minta izin tidak ikut hijrah, terpaksa ikut suaminya karena cintanya dengan suami. Akhirnya Abul As pun mau tidak mau harus terlibat juga dalam pasukan Abu Jahal. Yang dilawan siapa? Mertuanya Nabi SAW. Di sana Zainab sedih. Tiap malam dia menangis. Akhirnya dia terus berdoa kepada Allah, Allahumma ansur li abi wahfan li zawji. Ya Allah, tolonglah bapakku tapi tolong jaga pula suamiku, katanya. Aku tidak mau anak-anakku jadi yatim. Terus berdoa seperti itu. Makanya ketika betul-betul terjadi perang Badar, dimenangkan kaum muslimin, betul-betul Abul As dijaga oleh Allah, tidak mati kan. Cuman tertawan itu saja. Akhirnya ditebus oleh Zainab dengan kalung hadiah daripada Khadijah, tapi dikembalikan lagi oleh Nabi SAW, dan Abul As dibebaskan dengan syarat, karena sudah turun ayat tidak boleh laki-laki musyrik menikah dengan perempuan muslimah. Syaratnya kau boleh pulang tapi kembalikan putriku ke Madinah. Ya. Intinya bahwa ketika Abu Jahal ini dapat laporan dari Dhamdham, disitulah dia memaksa semua anak-anak muda Quraisy terlibat. Berangkat semua ke Badar. Berangkat mereka ke Badar. Lah dari sinilah maka perang tersebut kemudian disebut perang Badar, karena tempatnya di Badar. Subhanallah. Nabi SAW ini malam-malam dia berdoa kepada Allah, manusiawilah. Dia sudah dapat berita dari intelnya bahwa pasukan Abu Jahal banyak, sementara dia melihat pasukan dia sedikit. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, istighatsah, dan mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isaba falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, enggak ada orang nyembah kamu lagi. Terus berdoa sampai ridaknya terbang diambil oleh Abu Bakar. Hasbuka, hasbuka, cukup wahai Rasul berdoamu. Tiba-tiba Rasul tersenyum dan mengatakan, absyir ya Abu Bakrin, berbahagialah, malam ini Allah turunkan 1000 malaikat. Berbahagialah, malam ini Allah sudah turunkan 1000 malaikat untuk menolong dalam peperangan kita besok. Subhanallah, perang Badar ini perang yang luar biasa, karena banyak nanti kisah-kisah, pelajaran-pelajaran, sirah-sirah para sahabat yang terlibat dalam perang Badar ini cukup panjang sebenarnya dan menarik, karena memang perang Badar ini diabadikan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan juga Fathu Mekah. Ulama tafsir mengatakan pertolongan Allah di sini ada artinya perang Badar, dan Allah kupas dalam surah Ali Imran panjang lebar serta dalam surah Al-Anfal.
Bagaimana kisahnya? Karena terlampau panjang, insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Tapi untuk kajian malam ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.